wasfuhu likashfina wa takhsisi dzam takhsisi dzammin laha tauqidina wa tansisi wasfuhu utawi nyifati ing musnad ilaih iku likashfin karena mertelaken atakhsisin utawa nertuaken dzammin utawa moda au dzammin laha utawa moda laha maring dzammin utawa moda dzammin sana salah ya dzammin sana tauqidinau tansisi sana inlan au sana inlan ngelem au tauqidin itu nagiti au tansisin utawa mertelaken. Waalaikumsalam. Nggih, telepon apa? Tambah kesmangat gitu. Mana kita udah jauh? Mungkin don sedikit. Kita jalan nggih. Nggih. Spornya sebenarnya. Iya padahal. Aku lu dah sampai ingsun al-bahsul khamisun. Utawi pembahasan kang kaping 5 iku fi idba'ihi. Ing dalem ngenutaken ing musnad ilaih. Amma wasfuhu ana punute nyifati musnad ilaih iku bali umurin mongko iku ana krana perkara minha iku saking umur kasfu ma'nahu. Utawi mertelaken maknane musnad ilaih. Nau al jismud dawilul aridul amiqu yahtaju ila faraghin yashghaluhu. Utawi jisim ad-dawilu kang dawa al aridu kang ombo al amiqu kang jero iku yahtaju butuh apa jismud dawil ila faraghin maring ruang kosong yashghaluhu kang nungkulaken apa jismud dawil hu ing faragh. Fakulun mongko te saben siji. Min hadil awsafi saking kelabar sifat asalasati kang telu iku yubayyinu mertelaken apa kulun. Al jisma ing jisim biwajihin ma kelawan suji wajah. Wal majmu'u tawe totalane uta kanthi sifat kanthi kumpulaken iku wasfun sifat kasyifun kang mertelaken balighun kang tumeka martabatul haddi ing pangkate ing derajate pelanggaran. Alamat Habil Mu'tazilati menurut aliran Mu'tazilah. Saya akan berbicara kata pensyarah. Pembahasan yang kelima akan membahas tentang idba'ihi. Apa itu musnad ilaih diikutkan itu ditaukidkan, dibadalkan, dinaatkan itu idba' dibadalkan, dibuatkan badal, dibuatkan taukid, dibuatkan ataf bayan, ataf nasaq. Itu namanya idba'. Adapun mensifati itu naat ya. Musnad ilaih itu disifati itu diberi naat. Itu kenapa diberi naat? Alasannya adalah beberapa alasan. Di antara alasan kenapa dinaatkan, disifatkan, diberi sifat ialah memperjelas pengertian musnad ilaih. Arti musnad ilaih itu agar jelas, akhirnya harus diberi sifat. Contoh adalah jisim. Jisim itu benda yang panjang, lebar, punya kedalaman, artinya 3 dimensi bahasa sekarang ya. Benda yang 3 dimensi, tidak jin, tidak malaikat, tidak roh, itu butuh pada ruang kosong yang diisi oleh benda tersebut. Kita manusia kan termasuk jisim adalah benda yang panjang, yang lebar dan punya kedalaman. Ya pasti kita harus punya ruang kosong yang tidak diisi oleh benda lain yang mengisi ruang kosong itu. Jadi masing-masing dari sifat ini yaitu dawil, arid, amiyah, tiga sifat itu memperjelas
Memperjelas maksudnya jisim dengan satu wajah, dengan satu tinjauan. Kemudian total semua sifat, 3 sifat itu adalah sebuah sifat yang memperjelas daripada makna jisim itu, yang mana kejelasannya itu sampai ke tingkatan definisi. Jadi sehingga menjadi definisi apa jismu, apa sesuatu yang butuh pada ruang kosong yang diisi oleh sesuatu itu adalah itu kan definisi, adalah jisim yang panjang, yang lebar, yang berkedalaman. Kalau mengikuti pendapat Mu'tazilah itu kualitasnya sama kualitas definisi. Wa amma ala madhabi ahli sunnati, adapun menurut madhab ahli sunnah, iku bahwa al jauharul muqabilu, iku bahwa mengetahui jisim iku al jauharul muqabilu, jauhar atau persenyawaan atau benda al qabilu kang nrimo lil qismati maring den bagi. Fa lam yaqbal, mongko lamun ora nrimo apa jauhar ha ing qismah, fa mongko di jauhar iku al jauharul fardu, aran jauharul fardu, benda kang siji. Kalau mengikuti pendapat ahli sunnah itu mengatakan bahwa jisim itu adalah benda yang bisa dibagi 2, dibagi 3 dan seterusnya. Apabila satu benda itu tidak bisa dibagi dari kecilnya, karena dari kecilnya gak bisa dibagi lagi, seperti atom ya, atom itu jauharul fardi, maka itu namanya jauharul fardu. Amin hal iku saking umur takhsisuhu te martelaken musnad ilah bitaqlilil ishtiraki kelawan ngedekaken gembulan auraf il ihtimali utawa ngilangaken kemungkinan. Fal awal mengatakan kang awal naku Zaidun al-abidu indana, uti Zaid kang ahli ibadah iku indam sanding kita. Idza kana kalian ana iku hunaka indam gunung kemanggolan sapa musyarikun wong kang gembuli lahu maring Zaid fil ibadati ing dalam ibadah. Di antara alasan kenapa musnad ilahnya itu diberi naat, diberi sifat, ialah agar membatasi, mengkhususkan itu memperkecil, mempersempit musnad ilah dengan meminimalisir ikut atau bergabungnya orang lain pada musnad ilah itu, atau dengan menghilangkan kemungkinan-kemungkinan yang meminimalisir bergabungnya yang lain adalah Zaidun al-abidu indana. Zaid yang ahli ibadah itu ada bersama kami. Jadi diberi al-abidu. Kenapa al-abidu? Karena memang banyak orang bernama Zaid, misalnya di daerah itu banyak orang bernama Zaid. Tapi Zaid yang ahli ibadah itu hanya Zaid yang ini. Itu maksudnya takhsis bitaqlilil ishtirak, meminimalisir katutnya orang lain, Zaid yang lain kepada Zaid yang ini. Jadi apabila ada orang yang sama-sama musyrik itu sama-sama bernama Zaid, ibadahnya ya beribadah juga, tapi yang maksimal ibadahnya adalah Zaid yang ini, maka diberi naat tujuannya agar itu meminimalisir gabungnya atau persamaannya Zaid yang lain kepada Zaid yang ini. Wasani te kang pemindo iku na Zaidun alimu indana. Utai Zaid kang alim iku indana indem sanding ingsun. Idza lam yakun tekalena ora ana ora tinemu sapa alimun wong kang alim wairu salene Zaid. Yang kedua raf'il ihtimal ya. Yang raf'il ihtimal menghilangkan kemungkinan-kemungkinan itu contohnya adalah Zaidun al-alimu indana. Zaid yang alim itu, Zaid yang pintar itu ada bersama kami. Nah, diberi al-alimu, kenapa diberi al-alimu?
itu bermakna raf'ul ihtimal ialah apabila di daerah itu, di daerah orang yang ngomong bersama teman bicara mukhatabnya itu, di daerah itu tidak ada yang alim, hanya Zaid saja. Artinya apa? Artinya Zaid itu banyak, tetapi Zaid yang alim itu hanya satu di daerah itu. Zaid yang alim hanya satu. Zaid yang bodoh, apalagi yang pengabdi, yang cebong-cebong itu banyak. Tapi yang alim hanya satu. Itu berarti ketika diberi kata-kata alimu, maka mukhatab tidak mungkin salah paham. Oh, Zaid yang ini, yang ini. Gak mungkin, sebab Zaid yang alim daerah itu hanya satu saja. Aminha adzammu. Lan iku saking umur adzammu utawi modo. Nau Zaidun al-jahilu fi syuqi. Utai Zaid kang bodoh iku fi syuqi tetap di dalam pasar. Zaid yang bodoh itu ada di pasar. Apa maksudnya diberi al-jahilu? Agar beda dengan yang alim tidak. Tapi adalah zammu. Adalah mencaci Zaid. Mencaci maki Zaid. Kenapa jadi orang bodoh? Sehingga tidak punya akal sehat. Ya, kata rugi gerung. Wamin halan iku saking umur asdana utawi ngelem. Ail madhu tegese ngelem. Nau Zaidun ala bidu fil masjidi. Utai Zaid kang ibadah iku tetep di masjid idza kana. Sekalina ono sabal mausufu wong kang den sifati ku muayyanan dan nyataaken dan tentuaken bidunil wasfih kelawan tanpa sifat fihima ing dalem karo-karone Zaidun al-jahilu lan Zaidun al-abidu. Yang tujuannya kenapa disifati lagi adalah astana, adalah menyanjung. Menyanjung itu al-madhu, memuji. Zaid yang ahli ibadah itu ada di masjid. Mengatakan al-abidu itu apabila orang Zaid yang diberi sifat al-abidu atau al-jahilu itu hanya tertentu, hanya orang itu saja. Bukan ya, muayyanan itu bisa diperjelas, bisa menjadi jelas tanpa diberi al-jahilu, tanpa diberi al-abidu, orang pada tahu. Itu namanya madhu. Wa minha Allah alam.